Maaf teman-teman semuanya, apakah sudah bisa kita mulai? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yasan Endrawan SPDMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan 3 dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis usaha atau usaha saya, yaitu Dinsbol Nori, untuk memenuhi tugas Form 8 dari kelas Kewirausahaan 3. Dinsbol Nori adalah nama usaha saya yang saya pilih karena Dinsbol Nori merupakan produk bola-bola nasi yang berisikan potongan ayam dan juga potongan rumput laut kering. Tagline dari Dinsbol Nori sendiri adalah mau camilan sehat, Dinsbol Nori aja. Kenapa saya bilang camilan sehat? Karena camilan ini mengandung bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan tidak memberikan efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya di sebelah sini ada logo dari Dinsbol Nori sendiri, yaitu ada bentuk makanannya dan juga ada nama dari usaha saya sendiri. Selanjutnya, latar belakang atau masalah saya memilih usaha ini adalah di Indonesia masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dan memberikan dampak yang berbahaya jika dikonsumsi secara berkepanjangan. Lalu yang kedua, masalahnya adalah masyarakat sulit menemukan produsen makanan sehat. Maka dari itu, saya ingin menjadi produsen makanan sehat yang berada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Lalu yang ketiga, sedikit masyarakat yang mau membeli makanan sehat dengan harga yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produsen akan kualitas produk yang digunakan dalam memproduksi produk tersebut. Selanjutnya adapun solusi dari masalah yang sudah saya jelaskan barusan. Solusinya itu yang pertama adalah saya akan memberikan edukasi tentang pentingnya makanan sehat. Saya juga akan memberikan kemudahan dalam proses jual beli bagi produsen dan konsumen. Lalu saya juga akan memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya. Dan juga yang terakhir, saya akan meyakinkan konsumen dengan memberikan testimoni real yang baik kepada konsumen-konsumen saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model bisnis pada usaha Dinsbol Nori. Yang pertama ada K-Partners, di mana K-Partners ini adalah bentuk kerjasama dengan penjual ayam dan juga penjual rumput laut kering agar saya mendapatkan barang-barang bahan dasar berkualitas, tetapi tetap dengan harga yang masih bisa saya jangkau. Lalu saya juga akan bekerja sama dengan layanan ojek online untuk mempermudah proses jual beli ataupun proses pengantaran. Lalu yang kedua ada key activities, di mana key activities ini adalah saya membuat cemilan yang mengenyangkan dan tidak memberikan efek samping jika dikonsumsi berlebihan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu ada customer segments, di mana customer segment saya itu mulai dari semua kalangan yang terdiri dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Lalu customer relationship saya yaitu mempertahankan klien atau pelanggan yang ada agar tetap setia pada produk dan usaha saya. Lalu ada key research, di mana key research ini saya mencari sumber daya manusia yang diambil melalui recruitment, dan sumber daya yang saya rekrut ini adalah sumber daya memiliki kreatif, inovatif, dan juga kompeten. Lalu yang terakhir ada value proposition, di mana value proposition saya yaitu memiliki kualitas produk yang tinggi dan juga harga produk yang terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai tambah produk. Nilai tambah produk dari usaha Dinsbol Nori sendiri yaitu Dinsbol Nori punya harga produk yang lebih terjangkau.
lalu memiliki bahan dasar berkualitas yang baik, lalu juga memiliki proses pembelian yang mudah, sehingga konsumen tidak bingung atau tidak merasa kesulitan dalam mencari cemilan atau makanan sehat yang mengenyangkan. Lalu, kemasan yang digunakan oleh Deans Culinary adalah kemasan yang tidak mudah rusak dan menarik. Lalu yang terakhir adalah nilai tambah produk kita, yaitu pemesanan produk bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen gitu. Jadi isi dari Deans Culinary sendiri kan adalah ayam dan rumput laut kering. Tapi kalau misalkan konsumen ingin request isinya mau udang, nggak pakai rumput laut, itu bisa gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran pasar atau target market dari Deans Culinary sendiri, teman-teman. Di mana ukuran pasar ini saya sudah menjelaskan pada gambar, yaitu ada pelajar atau mahasiswa, lalu ada karyawan, dan ada penduduk daerah Tangerang Cipadu, karena itu adalah daerah tempat tinggal saya. Lalu, berdasarkan yang saya lihat dan berdasarkan yang saya telah cari tahu informasinya di internet, saya memperhatikan sekitar 50% pelajar atau mahasiswa lebih banyak mengkonsumsi bola nori ataupun makanan sejenis bola nori, seperti itu. Selanjutnya juga ada strategi menarik saya dalam menarik konsumen. Pertama itu saya akan melakukan promosi produk melalui Instagram dengan menggunakan testimoni dari pelanggan, sehingga akan memunculkan rasa ingin mencoba pada pelanggan gitu. Terus yang kedua, saya akan selalu memberikan inovasi terhadap produk saya, sehingga konsumen dan pelanggan saya tidak akan merasa bosan dan tidak akan beralih ke produk-produk yang lainnya. Yang terakhir, saya juga akan mengajak konsumen untuk membeli produk saya. Nah, saya akan melakukan itu dengan cara menimbulkan rasa ingin mencoba kepada konsumen terhadap produk saya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih keuangan dari usaha Deans Culinary ini. Nah, keuangannya itu, setelah saya melakukan perhitungan secara detail, saya akan melampirkan laba kotor dan laba bersih dari usaha saya. Laba kotornya itu sebesar 7.200.000 dikurang 5.250.000, dan laba kotor per bulannya adalah sebesar 1.950.000 per bulan. Laba bersihnya 1.950.000 per bulan dikurang dengan 100.000, sehingga laba bersih akhirnya adalah 1.850.000 per bulan. Dimana setelah saya mengetahui laba bersih saya adalah sebesar 1.850.000 per bulan, maka saya bisa membuka toko dalam jangka waktu 3 tahun lebih dengan laba bersih yang terus menetap segitu atau bahkan meningkat. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana kondisi bisnis saya sekarang. Saat ini saya sedang melakukan atau sedang menjalankan perkembangan dari bisnis saya, yaitu perkembangan tersebut untuk menyesuaikan antara bisnis saya dengan keadaan masa kini gitu. Jadi dari kondisi bisnis tersebut saya juga membutuhkan hal-hal sebagai berikut, seperti kebutuhan perusahaannya itu adalah kebutuhan perusahaan akan produk yang lebih baik untuk masa ini gitu kan. Lalu perbandingan harga dengan kompetitor, supaya apa? Supaya bisa membandingkan dan juga bisa memberikan harga yang lebih tepat untuk konsumen. Lalu perusahaan juga butuh tempat usaha yang sesuai, dimana jika sudah bertemu atau sudah menemukan tempat yang sesuai, maka produksi tidak akan dilakukan di dalam rumah lagi, tetapi langsung kepada tempat produksinya. Lalu yang keempat itu ada penerapan strategi bisnis yang efektif, karena sampai saat ini Deans Culinary mungkin sudah efektif tetapi masih sulit dalam mencapai target konsumennya. Lalu yang terakhir itu perusahaan Deans Culinary sendiri membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bekerja secara baik, agar tidak memberikan kendala-kendala dalam memproduksi produk Deans Culinary sendiri, seperti itu. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.